Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Susi Oktaviani dari kelas 3E Prodi Budidaya Tanaman Hortikultura. Nah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai manajemen sumber daya manusia dan manajemen risiko dalam agribisnis. Baik, berikut adalah penjelasannya. Baik, yang pertama yaitu mengenai konsep dan ruang lingkup sumber daya manusia agribisnis. Suatu ilmu atau cara bagaimana mengatur hubungan dan peranan sumber daya atau tenaga kerja yang dimiliki oleh individu secara efisien dan efektif serta dapat digunakan secara maksimal sehingga tercapai tujuan atau goal bersama perusahaan, karyawan, dan masyarakat menjadi maksimal. Adapun ruang lingkup sumber daya manusia agribisnis adalah yang pertama rancangan organisasi, yang kedua sistem reward, yang ketiga staffing, yang keempat manajemen performansi, yang kelima pengembangan pekerja dan organisasi, dan yang keenam komunikasi dan hubungan masyarakat. Yang kedua yaitu analisis pekerjaan. Suatu penyebab utama kinerja pekerjaan yang efektif adalah perancangan pekerjaan. Dalam pengertian teknis, perancangan pekerjaan merujuk pada proses di mana manajer menetapkan tugas dan otoritas karyawan. Yang ketiga, perencanaan sumber daya manusia. Melakukan persiapan dan seleksi tenaga kerja atau preparation and selection. Dalam proses persiapan dilakukan perencanaan kebutuhan akan sumber daya manusia dengan menentukan berbagai pekerjaan yang mungkin timbul. Yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan perkiraan atau forecast akan pekerjaan yang lowong, jumlahnya, waktu, dan lain sebagainya. Next, yang keempat, mengenai rekrutmen agribisnis. Pengadaan manajemen sumber daya manusia. Rekrutmen di sini diartikan pengadaan, yaitu suatu proses kegiatan mengisi formasi yang lowong, mulai dari perencanaan, pengumuman, pelamaran, penyaringan, sampai dengan pengangkatan dan penempatan. Pengadaan yang dimaksud di sini lebih luas maknanya, karena pengadaan dapat merupakan salah satu upaya dari pemanfaatan. Jadi, pengadaan di sini adalah upaya penemuan calon dari dalam organisasi maupun dari luar untuk mengisi jabatan yang memerlukan sumber daya manusia yang berkualitas. Selanjutnya, yang kelima mengenai seleksi sumber daya manusia. Seleksi tenaga kerja atau selection adalah suatu proses menemukan tenaga kerja yang tepat dari sekian banyak kandidat atau calon yang ada. Selanjutnya yaitu penempatan dan orientasi. Orientasi atau sosialisasi ialah suatu program yang didesain untuk membantu orang yang terpilih menyesuaikan diri dengan mulus ke dalam organisasi. Pendatang baru diperkenalkan kepada para rekan sekerja, terpisah dengan tanggung jawab, dan diberitahu mengenai budaya organisasi, kebijakan, dan harapan yang bersangkutan dengan tingkah laku karyawan. Selanjutnya mengenai pemeliharaan dan pengembangan sumber daya manusia. Pemeliharaan atau maintenance disertai dengan ganjaran atau reward system akan berpengaruh terhadap jalannya organisasi. Tujuan utama dari pemeliharaan adalah untuk membuat orang yang ada dalam organisasi betah dan bertahan, serta dapat berperan secara optimal. Yang kedua, pengembangan sumber daya manusia atau development. Pengembangan sumber daya manusia ini dapat dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan. Selanjutnya mengenai kompensasi. Diberikan pada tenaga kerja yang melakukan kerja organisasi seperti pembayaran atau pay, intensif atau intensif, dan keuntungan atau benefits. Perusahaan harus mengembangkan dan selalu memperbaiki sistem upah dan gaji. Nah, selanjutnya kita melangkah pada materi yang kedua mengenai manajemen risiko. Pengertian manajemen risiko. Manajemen risiko adalah penerapan beragam kebijakan dan prosedur untuk meminimalisasi peristiwa yang menurunkan kapasitas dan kualitas kerja perusahaan. Sementara itu, menurut
Noteworthy, pengertian manajemen risiko adalah usaha mengurangi risiko dalam proses pelaksanaan teknis dan pengambilan keputusan bisnis. Sederhananya, dapat kita simpulkan bahwa manajemen risiko adalah sebuah proses mengawasi, mengelola, dan mengambil keputusan guna menghindari risiko kerugian dan inefisiensi bisnis. Nah, adapun manfaat manajemen risiko, yang pertama, membantu perusahaan mencapai visi dan misi, yang kedua, mencegah perusahaan mengalami kolaps, yang ketiga, meningkatkan keuntungan perusahaan, dan yang keempat, menjaga kepercayaan stakeholder. Nah, selanjutnya pengertian risiko dan ketidakpastian. Risiko berhubungan erat dengan ketidakpastian, akan tetapi terdapat perbedaan mendasar antara risiko dan ketidakpastian. Menurut Robinson dan Berry 1987, risiko adalah peluang dari suatu kejadian yang dapat diperhitungkan dan akan memberikan dampak negatif yang dapat menimbulkan kerugian. Sedangkan ketidakpastian adalah peluang dari suatu kejadian yang tidak dapat diperhitungkan oleh pebisnis selaku pengambil keputusan. Johan Putro 2006 menyatakan risiko sebagai ketidakpastian yang telah diketahui tingkat probabilitas kejadiannya. Nah, adapun tahap-tahap dalam melaksanakan manajemen risiko, yang pertama, identifikasi risiko, yang kedua, mengidentifikasi bentuk-bentuk risiko, yang ketiga, melakukan analisis terhadap setiap alternatif, yang keempat, memutuskan satu alternatif, yang kelima, melaksanakan alternatif yang dipilih, dan yang keenam, mengontrol alternatif yang dipilih. Selanjutnya yaitu mengenai sikap terhadap risiko. Risiko dapat didefinisikan sebagai ketidakpastian atau uncertainty. Semakin besar ketidakpastian dalam suatu perusahaan yang harus diambil keputusan, makin kompleks proses pengambilan keputusan yang harus ditetapkan. Pada dasarnya ada 3 sikap dasar dalam menghadapi risiko, yaitu berani mengambil risiko atau risk taker, yang kedua menghindari risiko atau risk avoider, dan yang ketiga cenderung memilih hasil yang memiliki ketidakpastian rendah dibanding hasil tertentu yang memiliki ketidakpastian lebih tinggi atau lebih besar, atau risk aversi. Adapun alat analisis risiko, yang pertama Basic Risk Management Facilities Method, yang kedua Value Mode Effect Analysis atau FMEA, yang ketiga Value Mode atau Effect and Criticality Analysis atau FMICA. Selanjutnya jenis resiko. Jenis resiko ada 3. Yang pertama manajemen resiko operasional, yang kedua manajemen resiko hazard, dan yang ketiga manajemen resiko finansial. Nah, adapun cara meminimalkan resiko agribisnis yaitu yang pertama, resiko penurunan produksi dengan penanggungan resiko pada asuransi. Yang kedua, resiko penurunan mutu produk, penerapan teknologi budidaya dan pasca panen. Yang ketiga, resiko keuangan dan pembiayaan, diverifikasi integrasi vertikal. Yang keempat, resiko perubahan harga dengan kontrak di muka, future market, hedging, dan agriculture options. Nah, itulah tadi penjelasan dari materi manajemen sumber daya manusia dan manajemen risiko. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian semua, dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.